Biang kerok selalu lu ya, biang kerok lu ya. Bukan. Pulang. Ini penyanyi udah diundang jauh-jauh, lu main usir-usir aja. Lu jadi biang kerok ya. Taruh. Lu lagi ke pasar ditelepon Pak RT, itu ada apa rumahnya gaduh-gaduh berisik-berisik. Ngapain ada dengan saya di sini? Sebentar, yang adu Pak RT. Iya. Kurang ajar, padahal dia yang joget pertama. Dia kabur. Ini kamu ngapain bawa preman pasar ke sini? Preman pasar gimana? Ini penampilannya. Ya ampun, sepatunya. Lu nggak lihat penampilannya? Lu nggak tahu dia siapa? Siapa? Ranger merah. Ini Nurbayan, pencipta lagu papan atas, penyanyi yang sudah sangat terkenal. Nurbayan bukannya dia alirannya campur sari? Ya iya, memang alirannya campur sari, tapi kan banyak lagu-lagunya yang akhirnya dikoploin, terus akhirnya masuk TV terkenal. Enggak, tapi dia dandanannya nggak kayak penyanyi campur sari, kayak penyanyi kayak rocker. Campur sarok namanya. Campur sarok. Campur sarok. Lu nggak usah komentarin dia, yang joget emang tadi gayanya kayak gimana ya pada bajunya? Nggak ada yang bagus. Maaf ya Pak, maaf ya Pak. Maaf, Mas. Nah, ini rumah saya, tapi Bapak tahu nggak di rumah saya? Iya tahu saya. Terus Bapak kok ngomong aja disuruh sama dia? Ya orang dibayar, Mas. Ya enggak, maaf Bapak, saya bukannya maksud musir tadi, tapi ini emang biang kerok. Dia kan cuma di sini buat menunggu doang. Saya lagi ke pasar, terus waktu saya denger ribut-ribut. Ntar lu pikir gua nunggu-nunggu doang rumah ini, Bang? Gua gondorwo apa? Nungguin rumah ini. Ya kan maksudnya disuruh jagain dulu. Ya iya, kebetulan emang dia lagi datang di sini, udah sekalian warga kumpul, udah joget bareng. Enggak, tapi gini yang bikin aku penasaran nih Wendy, kayaknya aku pernah ngeliat video klip aslinya lagu Oplosan yang nyanyi ini Kang Nurbayan. Oh iya dulu. Kayaknya lagunya nggak kayak tadi tuh. Oh enggak, dulu itu campur sari gitu. Jogetnya begini kok, Nen. Oh ya itu kan zaman dulu itu. Enggak, makanya sekarang mau diklarifikasi dulu. Soalnya kan tadi denger lagunya juga dari belakang tuh langsung yang kayak heboh-heboh kayak koplo gitu. Oh iya. Harus berubah. Awal mulanya sampai bisa terjadi seperti itu kan request dari orang atau orang tiba-tiba yang merubah tuh gimana, Mas? Karena lagu itu masuk TV mungkin ya dulu ya karena. Lagunya masuk TV. Iya masuk TV, terus akhirnya lagu itu dikenal sama masyarakat. Terus akhirnya terkenal dengan versi itu. Coba awalnya gimana? Kalau lagu aslinya nyanyi piye? Dikit wae. Ya sama. Apa ora emang duit jaipong kendangan Tapi gitu. Jaipong gendang. Iya gitu dulu. Akhirnya sekarang Dicekuk-cekuk gitu lah kayak. Dicekuk-cekuk. Iya. Cekuk-cekuk istilahnya. Tapi berarti kalau misalkan sekarang ditanya nih, jadi Kang Bayan itu penyanyi campur sari atau udah jadi penyanyi dangdut sekarang? Kalau saya cenderung apa ya? Saya memang seniman campur sari sih dari kampung dulu. Jadi seniman campur sari. Campur sari. Pertama sih ngeband dulu saya, main band juga. Terus akhirnya putus asa, akhirnya ke campur sari. awalnya kalau pas putus band, asa ngeband.
Sempet ada kata putus asa nih. Bandnya alirannya apa? Rock. Oh, saya dulu rock Wah, ska. pantesan masih ada sisa-sisa penampilan rocknya ya. Dan itu nggak dirubah sampai sekarang ya. Iya, sekarang menjadi campur sarok itu. Campur Campur sari, saro. campur sari dicampur rock. Iya, kita kan gitu. Nah, jadi kalau misalkan ditanya sama orang nih, jadi lagu oplosan itu sebenarnya genrenya apa? Campur sari atau dangdut jadinya? Iya, tergantung dibawakan dengan versi apa gitu. Ada yang dibawakan dengan versi akustik juga jadi akustik. Originalnya seperti sebenarnya Originalnya Jaipong. Oh, originalnya Jaipong tuh. Jawa gitu. Ya wes, tapi gini, mungkin buat pemirsa penasaran siapakah sebenarnya Kang Nurbayan ini? Kita saksikan tayangan berikut ini. Monggo. Nurbayan, pria asal Kediri yang berusia 31 tahun ini adalah seorang pencipta dan penyanyi lagu dangdut serta campur sari yang terkenal dengan lagu dan goyang oplosannya. Nurbayan semakin banyak dikenal setelah sukses bersama Soimah menghibur pemirsa tanah air dengan lagu dan goyangan oplosan di acara You Keep Smile Trans TV. Setelah lagu oplosan, Nurbayan kembali mengeluarkan single hits untuk menjaga eksistensinya di dunia hiburan berjudul Poko E Joget pada tahun 2013. Ini lagu yang sangat terkenal di masyarakat sekarang adalah lagu yang oplosan sama Pokoknya Joget ini gara-gara acara Bapak yang dulu itu loh. Iya. Udah nggak ada sekarang acaranya, Bang. Iya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kita ada mau gimana lagi? Namanya udah ajal kan kita nggak pernah tahu ya kan. Benar. Oke, bintang tamu selanjutnya Cesar. Gak ada. Bapak, menurut Kang Nurbayan nih, apakah oplosan sama Pokoknya Joget sudah terkenal dulu kemudian YKS ikutin atau YKS lah yang membuat dua lagu ini makin terkenal? Jangan Kalau- dijawab. Jangan dijawab. Bapak silakan pulang sekarang. Oh iya. Masih ngobrol, kita jauh-jauh datang. Maksudnya kita akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Bahasa Basi. Bahas. Nyanyi pokoknya joget. Pemirsa, kita masih di Bahasa Basi dan kita sebenarnya lagi ngomongin soal dangdut racun. Ini bukti dangdut racun, dangdut yang mematikan. Tapi adalah lagu-lagu yang bisa dibilang seperti ini. Mau Anda suka dangdut, mau Anda nggak peduli sama dangdut, tapi kalau nyantol di kuping. Ya. Ngomong-ngomong masalah dangdut, kalau gue lihat ya kelebihan dangdut adalah gini. Nggak semua lagu dangdut bisa dirokin, nggak semua lagu dangdut bisa dijazzin. Semua lagu pop, lagu jazz, lagu apapun bisa dangdutin. Betul. Apalagi bisa dikoploin terus. Hari. Coba lagu oplosan, lagu joget, itulah lagu dari tangan-tangan Kang Bayan ini. Ya. Jadi bisa dibilang emang lagunya sebenarnya udah terkenal, kemudian nama YKS dibawa, atau YKS yang membuat lagu terkenal? Kalau oplosan tahun 2007 itu waktu itu, itu sudah lama dibawakan di Orkestra Jawa Timur. Tapi setelah itu ada program JKS itu oplosan dibawakan, terus akhirnya oplosan jadi dikenal orang itu. Setelah itu baru Pokoknya Joget itu. 2014 ya Pokoknya Joget ya. 2014 itu. Jadi makin membuat, jadi Mas sekarang ini kalau bisa dibilang job of era lebih banyak minta campur sari atau banyak yang minta koploan? Lebih ke campur sari juga. Tetap campur sari ya. Oh tetap campur sari juga ada ya. Itu karena dari masnya sendiri memang kalau lu mau meng-hire gue, ya gue bawa campur sari, nggak dangdut Iya, atau gimana. tergantung. Kadang kan saya sering main di wayang juga kan. Di wayang itu wayang orang apa? Wayang kulit, Wayang acara wayang kulit. kulit itu sering main di situ juga. Tapi kalau Kang Bayan sendiri sebenarnya lebih enjoy sebagai penyanyi campur sari Ya. atau sebagai penyanyi dangdut koplo? Saya lebih suka yang mana? enjoy menjadi pencipta lagu. Oh lebih enjoy menjadi pencipta lagu. Jadi nggak usah dinyanyiin nyanyi orang lain aja Iya, ya. betul. Tapi kalau disuruh pilih misalkan mengkhususkan diri maunya yang mana nih? Campur sari atau dangdut koplo? Nurani, hati. Hati ke campur sari. Tapi kalau soal duit, Campur sari juga. campur sari Iya. juga. Oh berarti Karena mungkin segmen lebih luas karena kan tuh menengah ke samping kan. Ini atas kena, bawah kena. Oke, atas kena, bawah kena. Oke, Ke berarti samping kita aja, bisa- jangan ke atas atau ke bawah jangan. Ke samping aja. Tapi gini, kalau kita ngomongin soal lagu ya Wendy ya, ini kan kebetulan lagu kayak oplosan sama lagu Pokoknya Joget itu bisa booming banget karena program BKS kemudian dikoploin, semua Ya. orang ditambah ada jogetnya. Ya. Nah, lu pernah dengar nggak sih sekarang banyak juga lagu-lagu dangdut yang diciptakan dari kata-kata yang happening di sosial media? Ya. Aku mau
Aku mah apalah. Aku mah gitu orangnya atau seperti apa. Sakitnya tuh di sini. Nah, kalau pengen tahu lagu-lagu dangdut apa aja yang happening dari sosial media, kita saksikan tayangan berikut ini. Berawal dari meme di sosial media, penyanyi dan pencipta lagu Indonesia pun terinspirasi untuk membuat lagu. Nah, ini dia 4 lagu dangdut yang terinspirasi dari meme di sosial media versi basa-basi. Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Pertama ada lagu Sakitnya Tuh di Sini yang dipopulerkan oleh Cita Citata pada tahun 2014. Aduh, cuma selingkuhan kamu. Kedua ada lagu Aku Mah Apa Atuh yang juga dipopulerkan oleh Cita Citata pada tahun 2015. Di situ terkadang saya merasa sedih, cintaku dihianati. Ketiga ada lagu Di Situ Kadang Saya Merasa Sedih yang dipopulerkan oleh Imei Mei pada tahun 2015. Keempat ada lagu Gue Mah Gitu Orangnya yang juga dipopulerkan oleh Imei Mei pada tahun 2015. Orangnya gak suka marah. Kalau gitu langsung saja saya undang, ini dia Imei Mei. Selamat datang. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ini untung depannya nggak ada huruf C-nya ya, ada C-nya jadi Cik Mei Mei. Kamu nggak jadi penyanyi dangdut sayang. Imei Mei. Iya. Jadi ini mungkin buat ibu-ibu yang nggak tahu gimana ya cara ngejelasinnya ya. Mungkin dia nggak main Instagram, nggak main pet, jadi nggak tahu. Jadi kadang-kadang mungkin kalau punya anak yang punya Instagram, punya pet, cek deh. Di situ tuh ada kadang-kadang beberapa kata tuh yang sangat happening dan dipakai-pakai sama Ya, orang. ya. Biasanya selalu diawali dengan namanya hashtag. Nah, Orang mau melakukan apapun ada hashtagnya seperti itu, terus akhirnya orang lain ngikutin, akhirnya jadi makin ramai. betul. Dan ini adalah hashtag terakhir yang sangat happening. Apa tahu? Gue mah gitu, Gue mah gitu orangnya. Ini jadi gini. Kalau nggak salah prosesnya sangat cepet banget ya pemirsa. Jadi hari ini tuh orang-orang tahu-tahu semuanya bikin hashtag gua mah gitu orangnya. Sampai ada yang bilang paling besok keluar nih lagunya. Bener. Imei Mei langsung membawakan lagu itu. Iya. Jadi aku sempat mikir gini Wendy, jangan-jangan ini lagu emang udah mau keluar nih. Kemudian dibikin iklan sebelumnya. Ya, promo lah ya Promo. ibaratnya. Apa memang seperti itu? Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Tidak seperti Berarti itu. kalau tidak seperti itu bagaimana kondisi sebenarnya, Jadi Rudolfo? kondisi sebenarnya adalah Imei sebagai penyanyi juga pada saat itu tepatnya kemarin-kemarin pas rilis itu juga surprise karena tag vokalnya pun surprise karena baru hari ini siang nih misalnya nih membahas sama temen-temen di mobil, gue mau gitu orangnya gini, lagi heboh banget ya gitu. Terus tiba-tiba malamnya tag vokal ya, oke, lagu apa? Aku nggak tahu. Pas dateng, gue mah gitu orangnya, oke. Baru juga siang ngebahas gitu loh. Tapi lagunya emang cepet banget dan Imei di sini bisa akui bahwa penciptanya luar biasa update. Jadi surprise-nya betul-betul, tapi happy gitu loh karena lagi happening juga. Memang kalimatnya dulu baru bikin lagunya gitu loh. Semuanya ya, kamu kan cabe-cabean kalimatnya lagi happening, kemudian kamu ada lagunya. Terus apalagi kamu tuh yang lagi happening juga? Di situ kadang saya merasa sedih, Situ kemarin kadang sempat merasa itu sedih. juga. Tapi berarti enaknya adalah ketika kamu nyanyiin lagu yang memang kata-katanya udah familiar di masyarakat, lebih gampang dong masuknya. Lebih gampang masuk, betul. Tapi waktu kamu launching single kamu yang cabe-cabean, nih yang di depan hadir gak? Nggak tahu. Bapak. Coba tanya. Kan gue cuma nanya. Ini kan udah tua-tua, Oh, cabe-cabean kan kategorinya 16 tahunan Lah ya. kan cabe juga ada yang layu, emang ada yang layu cabe? Kamu terong diem aja. Cuman memang apakah Imei Mei spesialisasi menyanyikan lagu-lagu yang happening di sosial media? Karena akhirnya ada trademark seperti itu. Nih kayaknya dia cuma nyanyi yang mau happening doang nih. Kalau Imei perhatiin di komentar-komentar orang di Instagram ya di sosial media Iya, kayak iya. gitu-gitu, awal rilis lagu ini apalagi, jadi ada beberapa komentar yang gitu. Jadi kalau ada kalimat baru bikin lagu dan lain-lain. Tapi banyak juga yang yang suka, yang support gitu karena
sebenarnya untuk bikin lagu pas momen tuh nggak mudah juga. Betul, Iya. apalagi Kalau misalnya lagunya nggak enak pun atau misalnya kualitasnya nggak bagus pun nggak kedengeran pula gitu, meskipun apa namanya sama kata-katanya lagi heboh. Tapi sempat dibilang gitu, tapi ya sudah lah ya. apa-apa mau dibilang apa juga nggak Nah. apa-apa, yang penting berkarya. Kang Bayan, nggak mau ikutan nih Kang Bayan. Maksudnya kayak kata apa yang happening langsung dibikin. Oh ya. Ini Ya. orangnya sangar-sangar kalem ya dia ya. Kayak Baby Romeo loh sekilas aku liatnya. Ya, saya kan juga masih belajar kan di sini, masih belajar berkarya. Terus apalagi bikin lagu kan juga nggak gampang kan. Kita Iya. kalau mau bikin asal-asalan bisa aja, tapi kan dari hasil kan kita nggak bisa bertanggung jawab juga. Nanti kalau nggak bagus kan juga kasihan yang nyanyiin juga. Kalau nggak ada unsur-unsur yang positif juga nanti malah apa menjadi kayak ada pesan moralnya juga. Jadi beban buat masyarakat. Saya Beban pribadi, diri ya. saya pribadi nggak bisa bertanggung jawab dengan karya yang saya ciptakan. Oke. Ya, ya. Begitu. Karena kalau saya perhatikan juga memang kalau Kang Nurbayan kan dari oplosan, pokoknya joget, orang kan cuma kalau pada zaman-zaman kemarin itu kan fokus mereka lebih ke arah jogetannya. Tapi kalau misalkan diartikan dari syair lagunya itu memang banyak pesan-pesan positif yang Apalagi berusaha oplosan disampaikan, ya. apalagi oplosan. Benar. Gitu. Nah, kalau Imeme sendiri sebelum pertanyaan yang lain ngerasa gak kalau misalkan dengan terbantunya hashtag yang terjadi yang nge-booming dan segala macam itu adalah salah satu bantuan faktor terbesar dari kesuksesan kamu? Sangat saya akui, karena kalau kita lihat sekarang, kalau kita lebih melek tuh sosial media itu sekarang sangat berpengaruh. Kalau misalnya kita sebagai manusia bersosial juga bisa memanfaatkan itu gitu loh. Kita tinggal pintar-pintarnya aja gitu. Ada apapun yang bisa kita manfaatkan, misalnya kalau kita pintar bisa memanfaatkan peluang apapun itu dalam Ya, segi ya. bisnis atau apapun, Ya. kita akan dapat manfaatnya juga. Nah, saya percaya itu. Job offernya kenceng loh. Iya, Indonesia hebatnya kan gitu. Apapun bisa jadi uang asal pinter tahu Nah, kapan timingnya. Tapi kalau ngomong soal pintar, sebenarnya kita bisa bilang tadi seperti Ime bilang ini adalah orang yang paling pintar adalah menciptakan. Percaya nggak kalau lagu gue mah gitu orangnya cuma diciptakan 1 hari. Langsung saja saya panggilkan penciptanya, ini dia Mas Ishak. Selamat datang. Apa kabar? Ini dia penciptanya. Apa kabar Mas Ishak? Silakan. Cuma 1 hari. Saya pikir ketika duduk di belakang, ini kok penonton Eli ada di belakang gitu. Marah. Oh, enggak dong. Kan berarti anak-anak gaul. Mereka anak-anak gaul loh, jangan Masih salah. muda banget kan? Oh, masih muda. Loh, kamu pikir emang penonton di depan udah tua-tua apa? Mereka masih muda. Apalagi yang baju-baju depan nih. Ini muda. Muda banget ya, 50 tahun yang lalu mudanya ya. Tapi Bapak penampilannya boleh tahu saya umur berapa? Umur berapa ya? Loh, kamu malah ngajak ke Ime? Nanya kayak gini. 30. Ih, masih muda banget loh 30. Dan kamu tuh yang menciptakan semua lagu-lagunya yang kayak lagu-lagunya Cita betul, juga betul, kamu kan betul, yang ya. sakitnya tuh di sini. Goyang Dumang. Goyang Dumang. Coba lagu-lagu yang happening, kasih tahu apa aja yang kamu Yang kamu ciptain. ciptakan. Sakitnya tuh di sini. Goyang Dumang, aku mau apa tuh, cabe-cabean, jarang pulang. Jarang pulang juga. Jarang pulang. Iya. Ini semua beliau ini yang menciptakan. Luar biasa. Makanya saya bilang yang luar biasa itu adalah penciptanya, karena jarang banget nemu, dan perjalanan hidupnya dia tuh luar biasa sampai lagu-lagunya jadi hits tuh orang nggak ada yang tahu, tapi sekarang udah luar biasa banget. Kok bisa sih? Kamu apa? Maksudnya apakah apalagi yang terakhir deh yang aku mah gitu orangnya. Emang kamu pada saat menciptakan, kamu tahu ini bakal ngehits nih lagu nih. Bisa jadi seperti itu. Kamu udah tahu, udah punya feeling. Tergantung lagunya juga. Kalau misalnya kira-kira yang saya bikin enak, wah kayaknya ini booming nih gitu loh. Kalau misalnya agak kurang ya kurang juga sih gitu. Oh, tetap kamu punya feeling di situ ya. Betul, Artinya betul. ketika seperti tadi saya bilang, orang Indonesia adalah orang yang pintar memanfaatkan situasi dan kondisi. Gak usah lah nyiptain lagu. Kadang-kadang dengan banjir aja bisa jadi uang. Betul. Nyewain gerobak lah, nyewain itong lah, segala macam. Nah, ini apalagi ngeliat momen tak. Nah, cuma pertanyaan saya gini, sebelum kamu menciptakan lagu yang berdasarkan hal-hal yang happening, kamu kan pasti menciptakan lagu ya karena memang pengen nyiptain. Nah, kalau sekarang apa jadi ada kecenderungan tiap ada momen baru, happening yang baru, gua harus ciptain lagunya. Nggak harus sih. Nggak harus. Kadang ada lagu yang memang nggak harus dari
hashtag gitu kan, nggak harus ada Tapi- inspirasi lain juga gitu Tapi loh. harus diakuin kalau lagu yang justru dari hashtag yang terkenal itu lebih gampang. Ya betul, karena emang masyarakat udah tahu mungkin ya, jadi tinggal bikin lagunya aja gitu. Tapi kok cuma sehari gitu? Bisa nggak sih nyiptain lagu sehari? Emang bisa-bisa aja ya? Oh bisa aja, sejam juga bisa. Tergantung ya, tergantung mood ya. Tergantung mood, kalau misalnya moodnya lagi Bisa enak, 1 bulan nggak jadi juga bisa. Oh bisa. Bisa emang bener. Pasti lah, bener. Tapi ngomong-ngomong satu pertanyaan, nyiptain lagu 1 hari, itu jinnya berapa biji yang bantuin? Kalau candi kan, candi kan pakai jin. Ya, oke. Tapi harus tanya, apakah kamu dibantu oleh makhluk-makhluk goib? Jujur. Alien pasti. mungkin. Alien. Aku kira alien. Mungkin. Kalau dalam 1 hari, Mas, dibantu? Enggak, kalau kekurangan jin saya punya 1 stok. Tapi memang butuh sih, Butuh ya. apalagi jin tomang gitu. Jin tomang, iya Ini bener-bener. bercanda apa seriusnya dibantu? Enggak lah. Bercanda, Masa bercanda. nyiptain lagu bantuannya Ya jin? siapa tahu. Tapi sekarang kita punya tantangan gini. Ini kan dua-duanya adalah bisa dibilang orang yang handal. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu, bukan saksikan, kita lihat. Ini ada sebuah foto pemirsa. Mana ayo? Nih. Nah, Ini yang baru lagi nih. Udah chat lama tapi nggak jadi order. Aku tuh nggak bisa diginiin. Nah, ini emang udah mulai rame lagi nih. Udah mulai rame lagi. Ntar kalimatnya pasti beda lagi gitu. ini yang Ada aku lagi tuh nggak nih. bisa diginiin. Satu lagi. Tuh, istri sering ngomel kalau jilbabnya aku pakai. Aku tuh nggak bisa dikasarin. Tuh. Nah, ini buat pemirsa di rumah, biasanya tuh yang diganti-ganti tuh cuman kata-kata di atas, tapi kata-katanya di bawah tuh tetap. Tadi apa? Aku tuh nggak bisa diginiin, sama aku tuh nggak bisa dikasarin. Dan sekarang kita membuat tantangan. Oke. Aduh. Langsung untuk Kang Bayan dan juga untuk Mas Ishak. Ayo. Mau pilih yang mana? Pembagian yang mana? Terserah, bebas. Aduh. Aku tuh nggak bisa diginiin. Oke. Berarti Kang Bayan berarti udah otomatis memilih aku tuh nggak bisa diginiin. Betul? Kalau Mas Ishak berarti aku tuh nggak bisa dikasarin. Kita kasih waktu nanti beberapa menit, pokoknya sambil ngobrol silakan sambil dipikirin. Karena nanti pemirsa di segmen 4 mereka akan menyanyikan lagu yang mereka ciptakan hanya dalam waktu beberapa menit di basa-basi. Kita akan kembali setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Sampai di bahasa Biar hati senang, pikiran pun tenang. Kalau jadi hilang, ayo goyang demam. Biar hati senang, semua masalah jadi hilang. Pemirsa, dua pencipta lagu di sini ada Kang Bayan sama Mas Ishak tuh lagi membuat PR-nya karena mereka kita tantang untuk menciptakan lagu dalam waktu beberapa menit. Tenang, masih ada waktu 1 segmen lagi, boleh dipikirkan, diresapi. Tapi katanya tadi inspirasi bisa datang dari mana aja. Tadi sempat ngobrol sama Imei Mei, dia bilang dia suka mendapatkan inspirasi ketika lagi buang air besar. Kalau kepikiran nada-nada bagus. Enggak, sebenarnya sih lebih ke dimanapun kita itu pasti ada inspirasi yang nggak bisa diduga. Termasuk kalau kita lagi di kamar mandi sedang melakukan apapun itu aktivitasnya di kamar mandi, tapi inspirasi itu kadang ada di situ. Oke. Nah itulah hukum alam. Di mana ada yang keluar di situ ada yang masuk. Benar. Nah, kalau tadi ini kan bintang tamu saya ada pencipta lagu, kemudian menyanyikan lagu yang kemudian menjadi hits. Ya. Nah, berikut ini yang akan saya undang. Dia bisa dibilang sudah sangat terkenal di daerahnya. Dia memang membawakan lagu-lagu yang hits saja. Karena kita tahu lagu yang hits itu pasti digemari oleh masyarakat. Langsung saja, mari saya undang Via Valen. Ya, itu dia. Hai Via. Awas jatuh. Thank you. Silakan duduk. Terima kasih sudah datang Jojo dari Surabaya. Halo. Tadi first flight. Halo Kang Nur. Aduh, nggak perlu ngantri. Bisa aja Pak Wendy. Kita belum ngobrol-ngobrol lagi. Kok jorok? Nanti kita bakal ngobrol nih ya. Kita bakal ngobrol sama Via, tapi sebelumnya kita saksikan dulu video profil berikut ini. Via Maulida Octavia atau yang lebih dikenal dengan Via Valen merupakan penyanyi dangdut koplo muda yang sudah berkarir di dunia hiburan sejak masih duduk di kelas 2 SMP.
Penyanyi dangdut koplo ini menggeluti berbagai bidang entertainment sejak duduk di kelas 5 SD. Memiliki hobi menyanyi, mendorong Via Valen untuk menjadi musisi profesional tanah air. Alhasil, di usia yang ke-18, Via Valen berhasil mengeluarkan CD yang berisi lagu-lagunya pada saat perform secara live. Hingga saat ini, nama Via Valen makin terkenal karena sering manggung bersama grup orkes Melayu untuk menyanyi di berbagai daerah. Om Sera adalah salah satu orkes Melayu yang melambungkan namanya. Via juga kadang tampil di beberapa stasiun televisi swasta dengan menyanyikan lagu-lagu dangdut yang sedang ngehits saat ini. Lagu-lagu yang memang sudah ngehits. Kadang nggak juga, kadang lagu yang nggak ngehit akhirnya dikoploin jadi ngehit ya nggak Kang Nur? Oh justru kalau lagu yang nggak ngehits dikoploin bisa jadi ngehits. Bisa ya, di daerah gitu. Jadi apakah jenis musik koplo ini semacam pil ajaib yang bisa membuat enggak? Bukan, artinya kan gini. Kalau yang namanya, setahu saya kalau yang namanya koplo kan beatnya memang agak beat beda ya. kendangnya beda ya. Lebih bikin kita jadi pengen bawaannya lebih joget. Kenapa sih dibilangnya koplo? Hah? Nggak Itu ngerti sebenarnya ya? ada sejarahnya sih koplo itu. Jadi koplo itu dulu pertama kali ini orangnya udah almarhum, beliau kalau nggak salah namanya Bapak Milan ya. Dia pencetus koplo pertama kali. Jadi dia itu pertama kali ngoplo itu di daerah, tahu Doli nggak? Oke, yang sekarang udah ditutup ya. Iya. Gang Doli ya. Iya di Gang Doli Surabaya itu. Jadi mainnya bukan di panggung tapi di gang-gang kayak begitu. Ternyata banyak yang suka pas di koplo-koplo gitu, banyak yang joget, terus akhirnya sama orkes-orkes lain dikembangin lah kayak begitu. Sampai ada yang pakai jab-jab itu saya yang punya kan. Jab-jab YKS apa sih? juga kayak gitu ya. Jab-jab, Tata gentak jos. Oh, Tak oh, gentak itu dipilih namanya gitu. Tata tung tung bang. Itu namanya jab, iya kalau di sini bilangnya jab. Itu. Iya, Itu yang itu. bikin orangnya tendek. Iya. Tapi tahu nggak sih kalau ternyata awalnya itu bukan penyanyi dangdut koplo ya? Sama seperti Imei, awalnya juga bukan penyanyi dangdut. Dua-duanya awalnya pop. Tapi karena pop Rock. rock. Oh. Ini kebalik nih ya. Tapi enggak. Ini yang laki salah, banget salah, kenapa salah. rock gitu, Bing? Kenapa Pak? Kan Kenapa? Atau mau ditukar rock? Harusnya celana Oh, ya, iya. celana. Balik. Oh kebalik. Cici. Ya gimana gimana? Jadi Via itu bukan awalnya ke band gitu enggak, tapi emang penyanyi dangdut karena papa kan musisi ya. Oh gitu. Diajakin memang penyanyi dangdutan dulu, abis itu pas SMP diajakin gabung ngeband sama temen top 40-an, R&B kayak gitu-gitu. Oh, Tapi terus abis itu kayaknya masih enak ke dangdut nih, ya udah ditinggalin bandnya. Dangdut. Kenapa koplo? Koplo karena memang di daerah Via kan masyarakatnya emang suka banget sama dangdut koplo kayak begitu. Jadi ya enakan di situ kerjanya. Lebih banyak off air-nya ya. Banyak off air-nya. Pada akhirnya kan situ sih mikirnya. Kalau ini sih kebalik, nggak kebalik dari Via. Jadi memang awalnya pop, band, terus sempat sinden wayang dan lain-lain. Sampai akhirnya ke dangdut. Tapi kesimpulannya dangdut aja sama. Karena Ya, Iya. udah ya ujung-ujungnya duit iya. ya. Nggak bisa dibohongi ya. Memang masyarakat kita antusiasnya ke situ. Iya betul. Tapi ada satu atmosfer yang memang beda dengan genre lain ya, bukan membedakan tapi lebih memasyarakat itu dangdut ya. Ketika memang suasana sedang sepi, ada kalanya memang pop juga bisa membangun. Tapi kita sama-sama musik ya, bukan membeda-bedakan. Tapi apa ya? Lebih orang tuh bisa lebih goyang, bisa lebih joget itu dengan dangdut. Tapi pop pun bagian dari dangdut karena pop jadiin dangdut juga keren. Jadinya akhirnya asik-asik aja. Iya, makanya kan semua lagu sebenarnya kalau didangdutin apalagi dikoploin semua orang joget pada akhirnya. Pasti. Itu kan udah dua sudut pandang yang berbeda juga dan sama mungkin dari wanita nih. Sekarang kita tanya sama Mas Irfan Hakim, gimana menurut Anda? Mirip sih kecil-kecilnya ya. Lagi nggak bawain insert sekarang ya. Tapi ngomong-ngomong, sebelum dangdut, kalau Mas Ishak sendiri Tapi memang saya basicnya di dangdut sih. Oh emang basicnya dari di awal, dangdut. main musik dulu atau memang udah terjunnya langsung ke pencipta lagu? Ke pencipta lagu, ke bikin-bikin lirik kayak gitu sih. Tapi Mas Ishak sendiri sebenarnya bisa nyanyi nggak sih? Aku penasaran deh. Dikit. Jadi buat pemirsa yang mungkin baru aja nonton Bahasa Basi, ini adalah pencipta lagu-lagu yang happening semuanya, goyang dumang, sakitnya tuh di sini. Coba nyanyi dikit aja. Sakit jatuh di sini aja. Sakitnya tuh Ya. di sini boleh.
Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku, sakitnya tuh di sini kau menduakan aku. Asik. Kenapa nggak dinyanyiin sendiri aja? Kenapa lebih ngasih ke cita-cita ta? Kalau dangdut itu lebih ke cewek sih ya. Lebih ke cewek ya? Lebih enak aja dibawainnya gitu loh. Ya mungkin pas cita-cita yang bawain emang kerasa sakitnya di sini. Pas Mas Isyak yang nyanyi, penonton sakitnya di sini. Makasih ya Pak, mau kejujurannya ya Pak ya. Nanti kita akan balik lagi pemirsa dan yang pasti sudah siap dengan lagu-lagu ciptaannya Udah yang hanya siap. beberapa Oke, menit. siap. Kayaknya udah lumayan panjang tuh. Lumayan. Ada skripsi lah ya di tangan udah. Nanti kita akan dengarkan bagaimana mereka bernyanyi. Tapi sekarang bagaimana kalau Via akan bernyanyi untuk kita semua. Silakan. Asik. Nyanyi semua ya. Yang bisa nyanyi lagi ini boleh nyanyi sama-sama. Saturday morning, jump out of bed, put on my best suit, got in my car, it's less like a day, all the way to you. Can I count your diamonds out in my hand, to a situation, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Everybody know. Can I have you darling for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. Said I'll never get to place until the day I die. To learn my friends, but the answer is no. Why you gotta be so rude? Can't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway, marry that girl, marry you anyway, marry that girl, yeah, no matter what you say, marry that girl. Oke, ini adalah saatnya untuk melihat kepiawaian dari dua pencipta lagu di sini. Kang Bayan adalah pencipta lagu dari Pokoknya Joget dan juga Oplosan. Ya. Kemudian ada Mas Iis di sini ya. Teh. Itu Teh Iis ya, itu Mas Iis. Mau lebih pilih dipanggil Mas atau Teteh? Mas Teteh aja kali ya. Teteh aja. Oke, mulai terbuka satu-satu ya. Karena Oke. waktu lu perhatiin nggak waktu Teis nyanyi ini, kan dia sakitnya tuh di sini. Keren dia sempat gini. Sakitnya tuh di sini. Ininya dia sempat ada naik gitu ya. goyang-goyangannya Iya ya. beda gitu. Itu Oke, sisanya, pulang. itu sisanya. Sisanya. Ya udah kalau gitu Teis adalah pencipta lagu semua lagu kata-kata yang happening dari sosial media, mulai Ya. dari Goyang Dumang, Sakitnya Tuh di Sini. Mereka kita tantang untuk menciptakan lagu hanya dalam waktu beberapa menit. Kalau tadi Kang Bayan lagunya adalah Aku Mah Gak Bisa Diginiin. Ya. Aku Aku tuh gak bisa diginiin. Kalau kamu aku tuh nggak bisa dikasarin. gak bisa dikasarin. Wendy silahkan dipilih, kamu mau yang mana duluan? Kamu suka yang lebih rock atau yang lebih Minim. bukan gue yang ngomong loh. Bukan gue yang ngomong. Justru yang lebih dekat berarti tahu aslinya. Oh iya benar-benar. Enggak, kalau dari tadi aku merhatiin emang dari dua sosok pencipta lagu ini nggak tahu serk aja sama Teis. Coba Teis. Teh, silakan Teh. Oke ya. Aku tuh enggak bisa dikasarin, apalagi disakitin. Aku tuh enggak bisa dikasarin, nanti tersiksa batin. Ini. Bapak ngapain ketip dengan kayak gitu? Tuh. Apa sih lo? Tinggalkan masa lalu, Wendy. Lu bilang udah insial. punya Bukan kumis. betul lagi. Ulang sekali lagi. Sekali lagi, sekali lagi. Beda, nadanya beda nih. Coba. Lagi ya. Aku tuh enggak bisa dikasarin, apalagi disakitin. Aku tuh enggak bisa dikasarin, nanti tersiksa batin. Tuh, Asik. kan? Teis udah nikah belum sih? Belum. Belum ya? Lagi nyari. Ini buat yang jomblo-jomblo silahkan ya, nih kayaknya Iya. pintar sekali berkata-kata. Dimas, mau? Kok lu nawarin laki sih? Enggak, siapa tahu Dimas punya temen cewek, maksud gue gitu. Oke. Nah, kita coba lihat ya. Seorang pencipta lagu yang dulu doyannya musik rock, tapi kemudian berkecimpung di campur sari. Nah. Seperti apakah ketika menciptakan lagu? Ini koplo tapi ini ya. Koplo. Sip. Koplo aja aku. Ya. Karena kan dia sudah terkenal dengan beat remix-nya. Jadi Ya. biar aku koplo aja. Oke. Gitu ya.
Aku tuh nggak bisa diginiin, udah nggak disayangin, malah aku ditinggalin. Aku tuh nggak bisa diginiin, udah nggak disayangin, malah aku diduain. Mbak, orang gampang banget ciptain lagu gitu ya. Gimana kalau kita tantang Wendy? Ya. Gue bukan mencipta lagu, enggak lah. Udah lu nyiptain apa kek? Sekali lagi ya, sekali lagi ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Aku tuh nggak bisa diginiin, udah enggak disayangin, malah aku diduain. Aku tuh nggak bisa diginiin, udah enggak disayangin, malah aku ditinggalin. Asik. Pak, ini dua-duanya langsung jadi lagu ya. Tapi Cici Panda, lo lebih pengen tahu sebenarnya kalau goyangnya seperti apa? Coba. Nah, Kalau goyang goyangnya aja urusannya Wendy. Lagi, sekali lagi. Sini. Oke, sekarang Mas Nurbaya nyanyi lagu yang tadi, iringi koplo. Oke. Sesar. Cesar sudah pensiun dari dunia tari menari. Iya, Dia maaf. sudah pensiun. Joget ya Gua nggak sekali lagi. bisa kayak Cesar. Oke, gimana gini? Kalau dari Kang Iis, Mas Iis nyanyi sekali lagi. Oh ya, sorry, Teh Iis. Jogetnya seperti apa? Kalau dari Kang Bayan, jogetnya seperti apa? Kok jadi gue? Bapak kan bisa begitu. Bapak kan jago. Teh Iis. Lagi Oke, Teh Iis, sekali nggak lagi Teh masalah. Iis. Berdiri dong Teh Iis Oh, berdiri sebelahnya. Ini lagu ini judulnya apa? Aku tuh nggak bisa dikasarin. Oke. Ayo Mas Moko. Nyanyi. Siap? 1, 2, 3. Aku tuh nggak bisa dikasarin, apalagi disakitin. Aku tuh nggak bisa dikasarin, nanti tersiksa batin. Saya yakin dua anak bapak pasti sangat bangga ngeliat ayahnya di sini. Ayo, Gambayan. Ngapain? Asik. Ayo penonton. Aku tuh nggak bisa diginiin, udah enggak disayangin, malah aku ditinggalin. Aku tuh nggak bisa diginiin, udah enggak disayangin, malah aku diduain. Gila pemirsa ya, memang ya luar biasa banget ya. Emang luar biasa ya. Lu emang luar Ini biasa. otak kita suruh mikir berapa menit udah jadi lagu. Dua pencipta lagu kita luar biasa menciptakan lagu, dan buat Wendy luar biasa bikin malu keluarga di rumah. Kita akan kembali setelah saat ini, jangan kemana-mana, tetap di Bahasa Basi. Bahasa apa sih? Asik kenal dirimu, asik dekat denganmu. Aku berharap semoga kamulah yang akan menjadi. Oke, kita sudah menuju di penghujung acara. Ini sebelum kita mendengarkan Imei bernyanyi, ada yang ingin ditanyakan Wendy? Nah, kita mau nanya langsung ke siapa? Penciptanya kali ya. Penciptanya aja. Pencipta. Dari idealis dan dari pasar. Kalian pilih yang mana? Atau kalian berusaha mengkompromikan dua-duanya? Lebih ke pasar aja sih. Jadi mana yang laku itu yang diciptakan ya? Betul. Saya mengkompromikan aja. Kompromi. Kompromiin aja Kelihatan ya. kan? Dia masih ada kompromi. Dia dipilihnya ke pasar. TI. Oh iya. Yaudah, kalau gitu terima kasih buat semua bintang tamunya. Boleh minta tepuk tangannya. Thank you. Dan sekarang langsung saja mari kita mendengarkan lagu yang satu hari dibikin oleh Teh Iis dan langsung dinyanyikan oleh Imei. Silakan. Ini dia lagu gue sama gitu orang.